Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rohaidi, tentunya di channel Salam Sukses ya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya mau membuat power supply ya dari bahan-bahan bekas semua ya. Nah, di sini untuk bahan-bahannya saya ada dioda ya. Ada dioda. Ini ada trafo bekas ya. Ini bekas apa namanya? Apa nih? Pas saya booster TV ya kalau nggak salah. Kalau ini ada elko, jadi semuanya di sini bekas semua ya. Nah, di sini saya mau ngetes dulu ya apakah ini masih berfungsi atau tidak ya, soalnya ini cabutan. Kita sediakan tester dulu ya, multi tester seperti ini. Kita cari yang 1 ampere aja ya, nggak usah terlalu besar. Teman-teman bebas ya mau menggunakan dioda yang kode mana aja, baik itu IN402 atau IN407 atau yang lainnya juga bisa ya, bebas. Yang penting 1 ampere. Kita butuh dioda 4 dioda seperti ini. Kita mau tes dulu ya apakah diodanya berfungsi atau tidak. Kita putar ke ini ya, ke apa namanya ya, untuk pengetesan dioda ya. Jadi kalau misalnya kita sambung dia bakal bunyi buzzernya. Oke, pertama ini kan ada 2 kutub ya, ada anoda sama katoda. Ini anoda yang ada garis putih, ini katoda yang polos. Ini plus, yang putih ini plus, ini minus. Nah, pertama kita tempelkan dulu probe yang probe dari multitesternya ke yang positif ya, seperti ini. Sementara yang ini kita ke minus. Kalau tidak keluar nilai atau tidak berbunyi, artinya dia berfungsi. Kita balikan lagi. Kalau udah keluar nilai, nah berarti dia ini berfungsi ya. Untuk diodanya ini masih bagus ya, jadi bisa kita gunakan ya. Oke, yang kedua trafo ya. Ini trafo cabutan bekas booster TV. Saya nggak tahu ini apakah masih bisa atau enggak. Kita cek dulu ya apakah nyambung. Untuk kabel sekundernya terbaca. Oke, masih ya. Untuk voltase kita ukur dulu ya, kita masukkan ke listrik PLN ya. Nah, ini keadaannya masih AC ya, masih arus bolak-balik. Bakal kita jadikan DC seperti itu. Untuk ininya kita putar ke yang 200 volt ya, 200 volt AC ya, karena arusnya ini masih bolak-balik, ini nggak nyetrum ya. Terbaca 16 volt ya. Oke, 16 volt ya. Oke, ini masih bisa digunakan. Yang ketiga yaitu elko ya. Yang ketiga yaitu elko. Di sini kita menggunakan elko yang, karena ini kan kita udah lihat ini tegangannya tadi berapa, 16 volt ya. Kita cari elko yang di atas 16 volt. Ingat ya, di atas 16 volt. Tidak boleh di bawahnya. Kalau di bawahnya nanti dijamin elko-nya bakal panas dan masih meledak ya. Ini berapa nih? Ini 25 volt 1000 mikrofarad. Lumayan lah. Kita buka ini aja 1. Nah, disclaimer dulu ya. Ini saya hanya sekedar rangkaiannya saja ya. Kalau untuk power supply misalnya untuk apa namanya MP3 gitu kan, sound system rumahan gitu, ini nggak rekomendasi banget ya, karena ini sangat kecil. Ini kalau nggak salah sekitar 100 atau 200 mA lah. Saya juga nggak tahu ya, belum saya ukur juga ya menggunakan tegangan, karena ini saya nggak bisa
langsung pakai ini ya. Kalau untuk mengukur ampere dia harus ada beban. Saya lagi pilek juga ini. Intinya ini kecil, jadi saya tidak menyarankan untuk teman-teman misalnya ada amplifier menggunakan ini, itu nggak bisa, ini kecil banget, nggak bisa. Cuman di sini saya hanya sekedar membuat apa namanya rangkaiannya saja, nanti teman-teman bisa gunakan trafo yang lebih besar. Tapi ingat, intinya begini, kalau misalnya ini 1 ampere, maka gunakan dioda yang ukuran 2 ampere atau 3 ampere. Intinya dioda ini harus di atas ini. Begitu juga dengan ini nih yang Elko. Kalau misalnya ini voltasenya tadi kan 16, gunakan ini di atasnya 16. Cari amannya kalau 16 ya kayaknya 25. Kalau misalnya ini voltasenya misalnya berapa, 24. Kalau city ya, ini kan ini kan non city ya, jadi cuma ada 2 kabel. Kalau city kan ada 3 ya. Kalau misalnya 12 kan berarti 12 tambah 12 jadi 24. Gunakan yang 50 volt, amannya seperti itu ya. Jadi kalau artinya Elko ini harus lebih tinggi voltasenya dari ini. Begitu juga ini ya, ampernya ini sama voltasenya juga harus lebih tinggi daripada ini. Intinya begitu ya. Ya udah paham ya. Kita cuma butuh 3 bahan ini aja, kita sudah bisa membuat power supply. Yang ini positif ke positif, kalau yang ini negatif ke negatif ya. Kita sambungkan seperti ini, negatif ke negatif. Nah sekarang yang ini kita satukan ya, begini. Bebas mau dibolak-balik begini juga sama. Jadi kita satukan seperti ini. Lagi-lagi kita menggunakan pinset. Oke, jika sudah begini, ini kita pasang ke Elko. Ini Elko-nya ya. Nah, ini kan Elko mempunyai polaritas ya. Ini ada garis putih sama yang polosan. Ingat ya, yang polos ini adalah positif, sementara yang putih ini adalah negatif ya. Nah, ini kan yang kalau dioda kan ini yang garis putih, yang ada garis putihnya ini sebagai anoda, ini dia positif, sementara yang polos ini negatif. Jadi kebalikannya dengan ini ya. Nah, ini kaki positif kita sambungkan ke kaki positif yang Elko. Begitu juga yang negatif kita pasang ke kaki yang negatifnya Elko, seperti itu. Saya bakal lengkungkan aja ya biar gampang, seperti ini ya. Dan sebelum kita pasang, kita shortkan dulu ya, soalnya Elko itu suka nyimpan daya ya. Kita shortkan dulu. Oke, ini udah aman. Jadi begini ya, di positif nyambung ke positif, negatif nyambung ke negatif, begini. Untuk arus dari trafo ini kan posisinya masih AC ya, nanti teman-teman bisa sambung di sini ya, sambung di sini. Bebas dibolak-balik juga nggak apa ya, tidak terjadi masalah ya, karena masih AC jadi masih harus bolak-balik. Ini kita tempel di sini aja ya. Untuk outputnya, ini kan input dari trafo, untuk outputnya nanti kita ngambil dari sini. Ini sebagai output yang plus, sementara yang sebelahnya ini sebagai output yang minus atau negatif ya. Cari kabel dulu ya. Oke, kita udah dapat kabelnya ya. Untuk yang warna hijau kita gunakan untuk yang positif ya, sementara yang putih untuk negatif. Kita kasih timah dulu ya, biar gampang untuk penyolderannya.
hijau tempel ke positif seperti ini. Yang putih kita tempel ke negatif ya. Oke, dan rangkaiannya sudah jadi. Sekarang kita tes ya. Output voltasenya tuh berapa ya? Setahu saya biasanya dia suka nambah ya, dari 16 sampai ke 20-an ke atas ya biasanya. Coba dulu ya. Kita sediakan voltmeter ya. Voltmeter digital seperti ini. Ini kita alihkan ke 20 volt ya. 20 volt DC seperti ini sini. Sekarang kita tes, kelihatan ya, plus ke plus, minus ke minus, kira-kira berapa hasilnya. Nah kalau misalnya 0 begini ya, balik ini kan udah terbaca tadi, berarti dia di atas 20. Kita naikkan ke 200 volt 200 volt DC. Oke, di sini menunjukkan nilai 23 voltase. Sementara arus AC-nya ini cuman berapa tadi? 16 ya. Nah, 16 voltase. Setelah kita searahkan menggunakan dioda dan elko, dia menjadi 23 voltase. Oke, mungkin itu aja ya video saya pada kesempatan kali ini. Next kita bakal buat cara merakit apa ya, kebetulan saya di sini ada ada amplifier, modul amplifier gitulah. Kita bakal coba-coba belajar merakit amplifier ya, sekaligus kita gunakan ini juga. Kalau untuk kecil-kecilan nggak jadi masalah ya. Oke, mungkin buat teman-teman yang belum subscribe ya, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis ya, biar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten dan membuat video-video yang lebih bermanfaat lagi. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan atau saran, boleh tulis di kolom komentar ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.